mereka mempercayakan ke aku, berarti ya aku harus lebih tanggung jawab lah gitu. Kenapa sampai bisa percaya ke lu? Karena waktu itu kita sempat diskusi gitu, jadi kita Ini buat diskusi jam berapa nih biasanya? Di hari biasanya jam 2, jam 3. Gue sih ketemu sama si KN48 waktu hari Sabtu malam kemarin tuh jam 11:30 malam. Berarti ini bisa lebih Di lobi FX Sudirman tiba-tiba. karena setiap fans Berhak bersuara. Yes, season 3 kita jumpa lagi di suasana luar yang sangat-sangat nongkrong ini. Ya. Bener-bener udah kayak ini sebenarnya tisu apa nih happy Iya. toast ini kayak tongkrongan zaman dulu banget. Iya. Rokok bertebaran. Iya. Dan kali ini di tengah-tengah kita udah ada orang yang di episode kemarin tuh sebenarnya udah ada ininya dikit ya. Udah ada spill dikit. Iya, udah ada foreshadow-nya tuh ya. Ini dari sebuah fanbase. Dari sebuah fanbase. Yes. Fanbase pertama yang muncul ya? Fanbase pertama. Bener ya? Iya, fanbase pertama yang muncul. Oh iya bener lagi. Karena mendonasikan Saweria kita. Aduh. Iya. Dari Regilios. Regilios. Kita sambut Dikara. Yes. Face reveal ini Dikara ya? face reveal. Face reveal. Seperti ini dihafalkan. Kita tahu nih akhirnya sosok Dikara yang ada di X nih, sang ketua Regilios. Iya. Nol juga. Iya. Pak ketua nih berarti ya. Sebenarnya lu beberapa kali muncul di FX kan kalau yang gue perhatiin kan? Iya, beberapa Ya kali. pasti dong nggak sih. Masa nggak muncul dia? Nah, tapi maksudnya apa? Mungkin orang nggak tahu nih kalau ini tuh sosok Dikara, si ketua Regilios. Kemarin kan kita sempat lagi nongkrong bertiga, terus ternyata fanbase Regi lagi ada di atas di Iya. Kroko. Iya kan, ketemu kita di bawah. Oh iya, Ngobrol sebentar. Yang ada apa? Siapa? IKN48 juga Ya, ya? ada IKN. Beliau yang ngedonate Saweria kita Iya. dengan jumlah yang lumayan. Sampai peringkat 2 sekarang klasemennya. Maka sangat zolim kalau kita tidak mengundangnya. Anjir. Iya. Gimana Dikara? Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik Mas. Ini tersanjung. Makasih banyak kesempatannya kita dikasih ruang lah. buat Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Ini juga pengalaman baru buat kita ngobrol bareng fanbase kan? Iya, ini pengalaman pertama. Belum pernah. Sebatas wacana aja. Iya, wacana sih Dulu- banyak. Dulu ada yang ngejanjiin pengen ngebawa 2 fanbase. Tapi Kagak usah. mana itu? Ya udah, nanti aja lah. Iya. Akhirnya yang datang malah fanbase-nya Regi duluan. Iya, Regi duluan. Tapi pertanyaan pertama untuk Dikara. Kenapa Regi? Kenapa Regi? Kenapa Regi? Kalau jawaban sederhananya kayaknya Regi itu bisa mewakili identitas kita sebagai wong Jowo. Oke. Oh iya, benar. Oke. Iya, itu. Jadi pas 20 November 2023 gitu kan, ketika Regi diperkenalkan, kok medok, pertama denger kan, I loh, see. kok medok gitu. Terus lagi, loh Surakarta udah tuh, Solo gitu. Wah. Oh, di Solo. Solo, Mas. Sekampung sama gua. Oh iya. Iya. Oh, lu dari Solo Mas Wil? Bokap Solo. Oh, oke. Oke. Mantap nih. Ternyata bisa ada masuk nih gua nih. Ada rekan sekampung ini. Salah berarti. Iya. Oke. Lalu Nah terus ngelihat, wah menarik nih untuk diikutin gitu kan. Karena beberapa member yang kemarin juga dengan background dari Jowo gitu kan, memang punya bakat, punya kemampuan yang seru-seru juga kan, luar biasa juga gitu. Dengan branding, dengan identitas Jowo gitu. Oke. Nah kita ngelihat, wah kayaknya Regi juga bisa mengaplikasikan hal serupa gitu kan. Kayaknya menarik kalau mbak-mbak Jawa ini kita support lah, kita dukung lah. Mbak Jawa. support. Kena karena medok. Iya. Medoknya itu. Karena medoknya itu ngehook ya. Berarti pengalaman pertama lu gimana? Ketemu berarti lu apa? Video call duluan Oh, pertama? video call. Itu yang gen 12 itu bukan? Yang sendiri tapi Mas, yang bareng-bareng kan ada sempat juga kan yang trial, Iya. tapi aku nggak dapat. Oh, oke. Ini benar-benar yang sendiri Regi ya. Sendiri. Lihat, wah emang real semedok itu waktu Oke. awal-awal gitu kan.
medok banget gitu. Tapi dia suka cerita kan, Kak, aku tuh suka diledekin juga nih gara-gara medoknya itu gitu kan. Jadi santai gitu. Kita Jowo juga biasa sehari-hari juga medok, lama-lama juga biasa juga gitu kan. Iya. Bukan Bukannya hal justru di situ lucunya kan? Nah, iya. sih. Ada nilai plusnya di situ. Nilai plus dan bedanya di situ. Bedanya di situ. Bener. Bener. Medoknya ada lagi nggak? Medoknya. Terus kalau aku pribadi gitu. Kalau medok aja sih. Mas-mas fotokopi medok Iya. banget. Iya. Enggak, Mas fotokopi jutek tapi. Oh, iya. Apa lagi? Kalau ngelihat Regi itu awal selain medok ngeliat, wah, ini anak random banget tingkahnya gitu kan. Oke. Random gitu. Jadi kalau misalnya aku pertama kali ngeliat dia kayak pengen ngobrol gitu kan. Oke. Tapi ketika pengen ngobrol, aku pengen lihat responnya seperti apa sih gitu kan. Jadi aku nggak mempersiapkan topik tertentu. Ketika aku ngobrol, wah aktif banget nih gitu. Oke. Dalam Jadi- tanda kutip kan cerewet nih. Nggak garing berarti ya. Garing. Lu tidak menyiapkan topik tapi dia aktif justru ya. Aktif. Dan itu baru pertama kali visi langsung dia bisa cair gitu. Cair gitu Wah, kan. guys. Ini buat anda-anda yang orangnya introvert dan awkward ya. Lu butuh member kayak gini lagi yang dia juga bisa nyiapin topik juga. Bisa sih. Secara gua asli juga introvert juga kan. Nah, lu bayangkan sesi video call lu kehabisan bahan, diem-dieman kan kalau dia nggak punya topik balik gitu. Iya gak? Paham. Iya. Jadi pertama kali ini tapi beneran ya pertama kali lu VC sama dia juga langsung aktif ya? Aktif gitu. Dulu Oke. anaknya malah, Kak gitu main game, aku nggak tahu ya masih collab apa enggak gitu kan. Kak, kemarin main game ini enggak gitu. Iya. Main mabar gitu kan, segala macem gitu. Dengan ciri khas ya, wah anak 15 tahun banget gitu kan. Iya. Bahasannya gitu. Anak-anak yang benar-benar kayak masa-masanya masih aktif main segala macem gitu. Tapi aku ngeliat kayak, wah seru banget ya gitu. Anaknya emang seru sih. Iya. Ada kata-kata dia atau obrolan lo yang paling berkesan nggak? Yang lo masih bisa ingat sampai sekarang? Masih berkesan itu waktu di MNG kemarin gitu MNG. kan. Dia bilang gitu, Kak, aku tuh kadang suka nggak enak Gak enak. sama teman-teman gitu kan. Karena kalau misalnya teman-teman itu aku tahu effortnya tuh besar gitu. Oke. Mengeluarkan ini bukan bukan 100% bahasa dia, tapi aku terjemahkan dengan bahasa aku, bahwa dia bilang ya ini teman-teman sudah mengeluarkan effort yang besar lah gitu. Aku juga kadang-kadang bingung harus balasnya gimana ya gitu. Kan Regi itu bukan tipe orang yang love language-nya itu adalah menulis gitu kan. Jadi dia suka repot atau bingung mengekspresikan cintanya itu gimana ya gitu ke fans gitu kan. Balasnya dengan waro. Wah, Enggak. Bercanda. Balasnya dengan berprestasi jadi idol. Enggak macam-macam. Enggak semua harus dengan waro gitu kan. Atau ya waro bener, tapi bentuknya itu loh yang bisa kemana-mana kan. Waro itu banyak kan ininya kan, spektrumnya. Gua ada komen dia aja. Panjang anjing. Iya. Lanjut. Tadi Apalagi tuh? Tapi berarti dari Regi sendiri tuh berarti sebenarnya orangnya baik ya? baik. Ya pasti baik lah, gimana sih kalau nggak baik? Ya maksudnya gini, dia concern Oke. soal bagaimana dia bisa balas budi pada fansnya kan. Benar. Iya. Dan dia ex atlet kan? Iya, atlet Dulu apa dia basket ya? basket, aktif di basket. Cuman dia nggak terlalu ngenampilin dia sebagai anak basket Oh iya, ya malah. gue juga jujur waktu lagi gue waktu lagi Google Regi tuh ada tuh ex basket. Iya. Waktu gue coba lagi nge-scroll Regi tuh tidak tampak sama sekali basketnya. Itu emang lagi dia emang lagi jarang tampilnya atau di awal-awal tuh gimana? Jadi awal kan brandingnya emang basket. Oke. Kita sebagai fanbase juga waktu itu mencari highlight apa yang bisa kita promosin dari Regi gitu. Lihat, wah basket. Waktu itu logonya basket sebelumnya. Logo Regi lo sebenarnya basket. Regular basket waktu itu Oke. awalnya gitu. Tapi once ketika kita video call gitu kan, kita tuh sempat nanya Regi, kita tuh mau melakukan rebranding gitu. Kita mau mencari logo baru, kita pengen sesuatu yang fresh lah gitu. Karena waktu itu dia juga sudah Sonichi di Aita Kata, sudah Pajama juga gitu kan. Kita tuh pengen sesuatu yang fresh lah. Terus Regi itu juga bilang bahwa Kak, kayaknya aku tuh pengen di branding, pengen dilihat, pengen dikenal sama teman-teman itu dengan sesuatu yang utuh gitu.
mungkin dari performnya gitu kan. Oke. Dari cara dia men-treat fansnya gitu kan. Oke. Tapi kita perlu sesuatu yang lucu dari kamu gitu. Nah, ternyata dia emang punya ketertarikan itu sama franchise-nya Harry Potter. Kemudian sama unicorn gitu kan. Oke. Oh, Berarti makanya di sihir menyihir ya. di Regilios itu kalau nggak salah tuh ada kayak emot unicornnya itu ya. Iya, paham. Ya, itu magical magical life. Iya. Ya gitu-gitu kan fantasy. Nah, Medieval gitu kan apa? nah, tema-tema bukan Timur Tengah ya, mungkin Bukan. abad pertengahan ya. Beda, Timur Tengah beda. Iya. Zaman-zamannya Merlin dan Arthur dan Nah, lain-lain itu kan. Iya. Oke. Gitu. Iya. Regi kalau di apa namanya di Harry Potter dia asrama apa dia suka ya? Oh iya, dia selama apa? Selalu membranding dirinya Hogwarts, yang kalau misalnya asramanya itu selalu Gryffindor. Gryffindor yang merah banget gitu. Pemberani. Pemberani. Tapi dia seneng karakter Draco Malfoy yang dari Slytherin. Iya, kayak Harry Ravenclaw. Potter. Enggak, Ravenclaw. enggak. Slytherin. Malfoy Slytherin. Ah, Gak mungkin gue lupa itu. Iya. Kayak Harry kan sebenarnya Slytherin cuman dia Gryffindor. Iya. Dia bisa memilih untuk jadi Gryffindor. Iya. Benar. Mungkin Regi gitu juga. Iya. Gue suka sama Slytherin. Iya. Tapi milih jadi Gryffindor. Tapi pilih Gryffindor. Dia sama Hogwarts selalu bilang, wah kak aku Gryffindor banget gitu kan. Gryffindor banget. Atau belum ditampar realita aja. Begitu ditampar realita hidup. Mungkin Slytherin ya. Tapi Gryffindor emang itu kan emang orang-orang yang menantang hidup juga kan, yang tidak takluk pada keadaan. Benar. Tekadnya kuat lah. Tekadnya kuat. Tekadnya kuat. Emang asrama pejuang itu memang. Cuman bukan berarti Slytherin jelek kan sebenarnya. Iya. Slytherin itu asrama gua. Sama gue juga. Iya. Regi itu ulang tahunnya belum terlalu lama ya dia. Kemarin berarti ya 1 bulan lewat lah mas. 1 bulanan lewat. Ya, Desember ya? Desember, tanggal 10 kemarin. 10. Tanggal 10 Desember. Sagittarius. Nah, Ya, I Sagittarius. see. Born to be star. Playful. Playful. iya. Ya kegambar lah kalau kita udah ngomongin dari zodiaknya kayak kegambar. Gambar. Orangnya gimana? Iya. Karena gue sebagai ya awam kan ya, Iya. belum pernah ini, dan tadi dengerin dari lu kalau Regi tuh bakalan enak diajak ngobrol, misalnya visi apa segala macam. Dan kalau performance sendiri gimana dia? Wah, aku kalau nonton dia perform Kagami aku yang encok. Mas. Kenapa itu? Saking Apakah lu ikut bergerak? Powerful banget gitu Ya, kan. Kayak, ya, aduh, ya. Pelan-pelan duh. Dia Pinggangku- jenderal Kagami ya? Iya. Oh, oke. Dapat kesempatan. Kalau gak salah Marsha juga pernah komen gitu deh. Gue lupa komen di mana yang kalau latihan ya atau Iya, lagi kalau dia- lihat perform atau sampingnya gitu. Iya, sampingnya Regi tuh kayak Marsha yang takut kena hantam kan. Gue kayak anjir sepowerful itu ya Kayaknya bangsat gue ya. pernah ngeliat tweetnya deh. Itu apa? Ada di share Iya, apa ada rekapannya? Gue lupa. Gue juga lupa tapi iya ada Marsha pernah testimoni Regi tuh sepowerful apa Regi. Iya. Berarti aspeknya power ya. Powerful. Ya nggak heran sih kan ex atlet basket. Iya. Udah pasti tangan dan kaki terlatih banget tuh. Iya. Power bener. Waduh, gile. Iya. Kita yang capek ya. Kita capek nontonnya. Waduh, kok gini nih. Pelan-pelan. Tolong gue pegel ya aja. Kalau mau jadi fansnya Regi, Anda rajin olahraga ya. Karena gue capek nonton dia. Iya. Tapi berarti in a way Kinal juga sebenarnya cukup powerful dulu sih OC Iya, pertama gue. Kenal kan juga dulu Kagami kan. Oke. Boleh juga menarik gue jujur jarang nonton Regi tapi kalau dengar kayak gini ya boleh juga sesekali gue nonton Regi. Jadi tertarik ya. Yoi. Kira-kira gimana kalau dibandingin Jenderal Kagaminya Kinal tuh menurut lu gimana? Iya, Kalau gimana, Dik? menurutku Regi sedang berproses ke arah sana gitu. Oke. Dia punya panutan gitu kan, Jenderal Kagami yang sebelumnya sampai Manda ya, yang generasi 10 gitu kan. Itu yang memang bisa membawakan Kagami itu dengan hidup gitu. Oke. Seorang Jean the Arc itu seperti ini gitu. Ah. Fierce-nya, beraninya gitu kan. Tekad dan semua power-nya seperti ini gitu. Dan Regi sedang berproses ke sana gitu. Oh, gue punya gue punya patokan
tolok ukur yang segini-gini Ya. gitu. Jadi ketika gue membawakan Kagami, tolok ukurnya ya Kinal gitu. Tolok ukurnya Oke. Hana gitu. Tolok ukurnya Manda gitu. Tolok ukurnya member-member yang pernah membawakan juga gitu kan. Iya. Dan fakta kalau JKT udah memilih Regi di posisi itu ya berarti udah proven dong seenggaknya kan pas latihannya kan. Iya. Latihannya segala macem. Oh ya dia yang cocok di jenderalnya gitu. Iya. Keren. Perlu kita lihat ini nanti. Ya baru kita lihat. Ini beneran nih. Menarik. Kunjungan kerja belum terlaksana. Iya. Tapi udah bertambah terus nih orang-orang yang mau kita lihat ya. Member-member. Wishlistnya banyak deh. Wishlistnya Makanya banyak. kita Duh luar biasa memang. OFC dulu aja OFC. jangan lupa tuh O'Neal. Iya. Kan udah dibiayai dari Saweria OFC kita. OFC udah dibiayain ya udah ya. Seret lagi aja kita. Itu boleh siapa berkunjung ke Regi juga ya? Regi. Apa kita Menarik. Ini trainee kan? Trainee itu Iya. apa? Pajama. Ntar salah lagi gue. Pajama apa Ita kata? Dua-duanya. Dua-duanya. Pajama aja kali ya lebih. Kalau yang lebih gampang deh berarti Gini, yang paling deket sama lu pada yang udah lama megang idol sih jelas Pajama sih. Pajama. Karena Iya. Ita Kata tuh event gua aja tuh gua masih belum terbiasa Ita Kata. Oke. Ita kata kayaknya tahu lagu Ita katanya doang deh setlist itu. Udah lupa. Iya Pajama Kalau ya. Pajama kan bring back memories. Iya. Bisa. Pajama tuh selalu punya nostalgic value. Iya. Dan Dan mudah-mudahan apply-nya juga gampang itu. Kemarin yang ngomong siapa ya? Gampang dapetnya kan katanya si Rangge. Riau. Iya. Siapa lagi? Oh iya. Gak terlalu susah Pajama. Gini gua disclaimer. Tetap susah tapi tidak sesulit Shio kayak RKJ atau Ramune gitu. Oke. Pajama win rate orang-orang tuh biasanya cenderung lebih tinggi sedikit. Sedikit lebih tinggi. Sedikit ya, nggak banyak ya, sedikit. Oke. Ya peluang kita bisa nonton bareng juga lebih lah ya. Ya lebih tinggi lah kalau Pajama. Tapi Regi udah pernah tampil di tim utama belum ya? Kalau di setlist reguler kemarin sempat Sempat di ada. RKJ. Ah. Dia bawain Manatsu no Christmas Rose. Tuh. Oke. Dia sudah 2 kali kemarin membawakan setlist reguler. Sebenarnya berarti tapi kalau kalau dari Kagami itu kalau dari RKJ itu sebenarnya lebih pas RKJ. Dari ini ya, sponsor tinggi-tingginya atau Harusnya RKJ kan soalnya kan gue inget banget tuh gue pertama kali tertarik penasaran sama Erin ya meskipun belum pernah VC belum pernah apa itu gara-gara dia RKJ yang waktu itu sama Fioni kan kayak serius. Ini mah Vioninya. Bukan maksudnya. Aduh, beneran dilihat gak nih? Justru itu lu bisa ngebuat gue teralih pas lagi ada Fioni itu sesuatu. Iya. Ya mudah-mudahan pas itu Vioninya nggak ngeh ya. Pas lu teralihkan, Vioni lihat, apa ini? Kok matanya kayak Iya. Kok nggak ke gue sih? enggak, mana mungkin gue dilihat sama Fioni. Iya. Balik lagi ke Regi. Balik lagi. Iya. Kali ini Regiliosnya nih berarti. Oke. Regilios tuh berarti lo termasuk yang si awal pembentuknya atau gimana? enggak, aku masuk justru udah dibentuk sama teman-teman lah. Oh, udah dibentuk, lo masuk gitu ya. Masuk di situ. Jadi Regular sudah punya baseline gitu, sudah punya dasar dan ya aku bantu teman-teman lah gitu Oke. untuk memperkuat. I see. Iya. Lu masuk setelah berapa lama terbentuk? Aku masuk itu bulan 2, berarti ya sekitar ada 4 sampai jalan ke-5 lah. Oke. 4 Oh, sampai 5 oke. bulan. Oke, tapi waktu itu udah ada ketuanya nggak? Sudah Ada ketuanya, lalu sudah firm lah gitu. udah firm, lalu masuk, terus lu jadi ketua itu gimana tuh? Jadi ketua Ada karena penggulingan, Di kudeta nggak? Di kudeta. Enggak, Atau emang ada pemilihan reguler? Ya. ya election juga lah. Nah. Gitu. Oh Election. Jadi pas lagi ada pemilu di negara ini, ada pemilu juga dari Gilios. Iya. Februari ya waktu itu. Ya, itu dia kan? Iya, tanggal 14 kalau itu. Jadi pada saat itu memang kayaknya bisa nggak gitu untuk mendukung teman-teman gitu kan di sini. Aku juga mikir kayak di awal, wah kalau dibandingin sama experience yang lain kayaknya memang lebih banyak experience-nya gitu. Tapi ya teman-teman kasih kepercayaan gitu kan, kasih amanah gitu. Ya aku ya ngerasa kayak wah kok
di antara banyak teman-teman Regilius, mereka mempercayakan ke aku, berarti ya aku harus lebih tanggung jawab lah gitu. Kenapa I see. sampai bisa percaya ke lu? Karena waktu itu kita sempat diskusi gitu, jadi kita Ini buat diskusi jam berapa nih biasanya? Di hari biasanya jam 2, jam 3. Gua sih ketemu sama si K48 waktu hari Sabtu malam kemarin tuh jam setengah 12 malam. Berarti ini bisa lebih Di lobi FX Sudirman tiba-tiba. Oh, iya. Kok ada lu? Iya. Ngobrol. Oke. Nah, Ya. jadi memang waktu itu kita ngobrol dan diskusi sebenarnya Regilius tahun 2024 itu mau kemana. Gitu. Jadi kita diskusi ngobrol di situ dan kita nyusun program lah 1 tahun itu mau ngapain gitu, ABC dan lain sebagainya gitu. Terus ya teman-teman kalau misalnya nanti once mendukung kita sebagai ketua, apakah mungkin gitu, apa bisa gitu. Aku juga Sih. awalnya kan ngerasa kayak ya sambil kerja juga gitu kan, terus dengan kesibukan yang lain, tapi aku ngerasa ya kalau misalnya teman-teman udah kasih amanah ya wes lah gitu, kita jalan bareng-bareng sama-sama belajar, kan aku juga belajar banyak banget sama teman-teman gitu yang experience lebih banyak. Iya, berarti kondisinya lo ditunjuk ya, Ya bukan gua mau jadi ketua. karena aku juga nggak enak sama yang lain, sudah terlalu yang lain Sepuh. tuh kayak punya experience-nya lebih banyak lah. Oh. Si fans sepuh juga berarti yang lain. Iya. Ya dari Gelios tuh kayaknya ada muka-muka yang udah cukup lama deh kayaknya ya. Oke. Kayaknya pas kita ketemu sih gue familiar sih yang nggak ikut nongkrong kita yang di belakang. Kayaknya anak lama deh zaman dulu tuh. Oke. Bahkan lu aja sampai ngeh ya Bang Dik ya. Kayaknya. Berarti udah lumayan tuh. Iya kalau lu nggak sih berarti udah dari Iya, lumayan. Iya dari 2017 itu. Iya. Iya, oke. Lalu kepilih jadi ketua nih berarti ya. Iya. Ada masa baktinya gak sih? Atau lanjut terus? Sampai gua tergantikan gitu, apa gimana gitu. Masa baktinya ya sampai teman-teman itu sudah bisa menemukan mimpinya yang lain lah. Wih. Gile, luar biasa. Aku tuh kalau ngobrol sama teman-teman gitu, ya mereka dengan ya seusia kita gitu, ya mereka punya kesibukan sendiri lah mas gitu. Terus aku tuh pengen Regilius ya jadi wadah gitu, teman-teman bisa menemukan mimpinya entah dimanapun itu gitu kan, dengan yang lebih baik, dengan yang lebih firm lagi gitu kan. Jadi sebagai media aja gitu. Jadi kalau ditanya masa baktinya sampai kapan, ya aku berharap ketika masa baktiku habis gitu kan, istilahnya ya teman-teman itu sudah punya pengalaman yang luas lah, yang banyak gitu dari sini. Iya. Berarti lu juga siap suatu hari ada yang meneruskan Harus. obor ini gitu. Iya harus. Torch bearer. Iya. Berarti kalau misalnya memang nantinya sudah ada yang meneruskan ya berarti Regilius berhasil gitu. Oke. Sudah ada. Iya. Bagaimana dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Regilius? Itu apa tuh? Seputarnya. Kalau kita kan biasa memang karena baseline-nya aktif di line gitu kan. Kegiatannya kalau kemarin kita sempat ada mini soccer bareng gitu. Mini soccer. Mini soccer bareng sama teman-teman Gen 12 gitu kan. Terus itu kita juga kemarin Fanbase Gen 12 kan? fanbase Gen 12. Gue pikir sama Gen 12 sih. Fanbase. Lu Acara apa ini? Mini soccer sama Erin Delin atau gimana? Kegiatan bawah tangan ya. Kayak langsung pada berbondong-bondong masuk Regilius kalau bisa. Bisa mini soccer bareng Gen 12. Iya. Kapan lagi? Ini sama teman-teman fanbase. Sama nih. teman-teman Iya, fanbase iya, gitu. oke. Karena ngeliat fotonya lanang semua emang kok. Iya. Gitu. Oke. Terus ya kita juga selalu mendorong teman-teman yang di Jakarta gitu kan untuk aktif. Kayak kemarin kalau mungkin ketemu Mas Rangge gitu di FX gitu, kita selalu ayo kumpul-kumpul gitu kan, ngobrol-ngobrol random aja gitu. Oh emang abang ada istilahnya ngobrol-ngobrol rutin gitu ya? Ya kalau misalnya yang di Jakarta ya monggo gitu kan. Tapi kalau misalnya memang yang far gitu kan, kita memang menunggu momen, ya menunggu MNG kayak besok yang tanggal 8 di SBSD gitu kan. Konser. Konser gitu kan, yang hajatannya yang besar-besar lah gitu. Oke.
Kalau spot biasa nongkinya di mana nih Regilios? Jadi mungkin kalau teman-teman pengen Iya, gua pengen datang nimbrung aja. deh gitu. Iya, iya. Biasanya spot khasnya tuh di mana gitu? Iya, kalau kemarin ketemu di Kroko ya, itu Mas. Kroko. Oh, di situ ya. Oh, di Kroko di emang Kroko. ya? Iya, di Kroko di Iya. lantai atas gitu. Bisa duduk situ gitu kan. Hmm. Ketemu teman-teman yang lain di situ. Oke. Jadi kalau lagi pengen tiba-tiba pengen nongkrong sama Regilios nih, coba cek di Kuroko ya, siapa tahu ada Siapa ya. tahu ada. Ya. Iya. Ya. Lalu ketika krokonya sudah tutup, di mana teman-teman menyambung cerita-cerita yang masih seru? Oh, masih seru. Ya, kita pindah ke bawah. Lobby. Sampai disuruh pulang nih biasanya ya. Iya. Kalau lampunya belum mati ya masih lanjut ngobrolnya tuh. Yakin. Gue sih soalnya kemarin sama IKN lampu udah mati pun bisa lanjut. Ya. Sebenarnya ini yang penting tuh ini nih. Lanjutnya tuh di mana? Iya. tuh? Lampu sudah mati pun tetap aja rokok dibakar. Aduh, Iya, ini iya. masih kain kalau lihat ini harus kesini kayaknya. Harus ikut ngobrol juga. Iya. Sayang banget nih lagi ke Solo ya? Iya, lagi ke Solo. Lagi ke tanah kelahiran Regi. Aduh. Iya. Iya. Main ke sana juga. Menginjak tanah yang sama. Kalau di FX kan lo menghirup udara yang sama. Menghirup udara yang sama. Iya. Kegiatan yang udah dilakuin Regilios apa aja nih yang kegiatan yang gede-gedenya gitu? Apa aja? Kalau yang kegiatan besar kemarin itu kita kan baru melahirkan STS gitu. Oh iya, itu tuh ikonik banget gue inget tuh, sandang, pangan, papan. Oke. Salut. Iya. Oke, itu gimana tuh? Jadi Silakan. itu berangkat dari ya pertanyaan gini Mas, kita ketika ngobrol gitu kan, Dikara gitu, lu dengan usia segini gitu, lu mencari apa sih di JKT gitu kan, ngidol yang seperti apa gitu kan. Ya awal-awal selalu gue jawab gitu, ya gue juga mencari happy lah gitu kan. Tapi once kayaknya pertanyaan itu semakin banyak dan kayaknya jawaban itu nggak relevan lagi gitu. Happy mulu Happy ya. mulu gitu kan. Kayaknya gue perlu ya mendorong teman-teman juga untuk mendapatkan value lain lah selain happy gitu kan. Gitu. Nah terus kemudian ketika ngobrol sama teman-teman, kita itu sepakat bahwa kita itu pengen melakukan hobi yang dibayar. Gitu, Mas. Gimana? Hobi yang dibayar. Menjalani hobi yang dibayar. Tapi JKT kan memang mengeluarkan uang ya gitu kan. Iya. Kita nggak dibayar gitu. Jadi bayarannya dengan hal lain ya. Koneksi, relasi, kemudian impact gitu kan. Ya, kita memberi makna. Terus membantu orang lain tuh ya bayaran yang kita dapat Oh, oke paham. ada value-nya di situ gitu kan. Oke. Bayaran dalam hal-hal lain ya. Hal lain. Iya. Salah satunya impact tadi. Impact-nya tadi. Oke. Terus ketika ngobrol gitu, kita lihat waktu merencanakan STS itu mau dibawa kemana sih gitu. Terus ngobrol sama Regi juga, ada satu hal yang jadi pertanyaan sama teman-teman gitu. Kalau kita ngobrol sama Regi, apa bahasa yang paling dimengerti sama anak 14 tahun waktu itu? Waktu itu 14 tahun. Bahasa yang seperti apa gitu. Loh, emang kita mau gimana? Kita ingin memberikan nilai lah gitu. Kita pengen mengajarkan ke Regi tentang nilai-nilai ini, tapi dengan dalam tanda kutip bahasa yang bisa dia mengerti dengan mudah gitu. Makanan yang bisa dicerna dengan mudah gitu. Jadi once ketika aku ngobrol sama teman-teman suara fandom, aku menjelaskan gini, wah sederhana poinnya gitu. Oh mau ini. Gitu. Tapi nggak semudah itu dengan anak yang 14 tahun gitu. Oke. Itu tantangan tersendiri Iya, gitu kan. beda tuh bener. Karena masih gadis remaja. Gadis remaja. Iya. Jadi ketika kita bilang Regi harus jadi orang baik gitu kan, harus mendorong teman-teman itu juga untuk bisa aware sama lingkungan gitu kan. Oh oke Kak gitu. Tapi seperti apa ya gitu. Iya. Oke. Terus emang fungsinya apa sih gitu. Dia nggak dapat alasan di balik itu gitu kan, meaning balik itu. Jadi kita pengen mengajarkan nilai itu, value itu dengan cara yang dia seneng, dia tertarik untuk mencari tahu gitu kan. Di kemarin pas ngobrol sama Reginya, Regi kita punya 3 konsep nih gitu kan. STS itu seperti ini gitu. A, B, C gitu. Terus dia tertarik dengan yang tema, dia kan suka Harry Potter. Tertarik dengan tema Harry Potter gitu. Oh, ya, oke. Mungkin dia nggak belum tahu keseluruhan isi meaningful di baliknya apa gitu kan. Tapi dengan itu, oh kayaknya dia
tertarik dengan ini, ya wes, ini kemasannya gitu kan. Di dalamnya ada program-program sosial yang kita selipkan gitu kan untuk mengajarkan Regi. Oh, ternyata anak 15 tahun yang menjadi idol itu punya fame, punya pengaruh sebesar ini gitu. Gitu. Paham. Dan ya terakhir kalau misalnya ini terus berjalan, ya kita berharap Regulus ya seperti ini gitu. Entah kapanpun Regi nanti mungkin sudah nggak di JKT, aku terus teman-teman yang lain juga nggak di Regulus lagi, ya Regulus itu akan tetap hidup dengan nilai-nilai, dengan ideologi yang seperti ini gitu. Gitu. Berarti Diharapkan. udah ditanamkan lah ideologinya itu kalau harus kepedulian tuh jadi ini yang pertama ya. Benar-benar. Iya. Berarti Paham. yang kemarin sempat kegiatannya apa aja? Kemarin itu kita kan membagi 3 sebenarnya garis besarnya gitu kan. Ada kepedulian terhadap alam, kemudian terhadap manusia dan satwa gitu. Jadi ini fun fact juga, Regi kan di tahun 2020 jadi Putri Lingkungan Hidup ya di Solo gitu. Oke. Putri lingkungan hidup ya. Lingkungan hidup. Nah, Oke, paham. nah, jadi mendorong kayak wah harus ada impactnya nih gitu. Soalnya gelar itu ada tanggung jawab sosial. Sorry. Dia umur berapa tuh jadi umur 12 tahun? 2020 tuh berarti dia masih 2020. Belasan awal lah pokoknya. 11 berarti. Iya. Iya belasan awal lah. Ya. Wow. Masih SD. Anjing kayaknya 11 tuh kan lagi main Iya. lagi nangkep Main- cupang di kali. Main layangan sementara. Dia jadi miss lingkungan Iya. hidup. Gue manjat pohon ceri gue. Ini gue mulai dapat benang merahnya nih. Jadi maksudnya kayak Iya. apa dalam arti Regi itu emang dari awal tuh emang udah punya image ini ya apa yang untuk berbagi ke sesama ya. Iya. Karena kan lingkungan hidup kan orang yang peduli dengan lingkungan kan. Benar. Nah, Iya. itu, ketika punya tanggung jawab sosial sebesar itu, ya Iya. Fanbase membantu untuk mentranslate gitu kan, untuk mewujudkan, mengaplikasikan tanggung jawab sosial itu ke masyarakat. I see. Dan apa dari Regilios tuh kayak ngembangin bukan cuma soal lingkungan aja nih. Benar. Tapi ada yang ke lain-lain lagi nih. Iya, karena kalau misalnya Regi anak 14 tahun itu ya kanvas putih gitu. Benar. Masih kosong. Jadi Regulus berusaha untuk Regi, warna-warna kebaikan itu macam-macam. Oke. Kebaik sama manusia itu warnanya pink. Baik sama alam itu warnanya hijau gitu kan. Baik sama satwa hewan itu warnanya biru gitu. Oke. Jadi ya monggo pilih warna yang paling kamu suka lah untuk mewarnai kanvasmu gitu. Jadi once ketika nanti mungkin ya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi dia tetap melakukan itu gitu kan, mempraktikkan nilai-nilai kebaikan itu ya insya Allah itu kontribusi dari teman-teman semuanya gitu. Yang membentuk dia, yang mengarahkan dia untuk jadi pribadi seperti itu. Oke. Iya. Karena waktu itu dia ikut beauty pageant di umur segitu mungkin juga karena orang tuanya yang Iya, enggak sih? Orang Mendorong tuanya gitu. yang ngikut nih gitu. Mungkin Reginya juga waktu itu belum terlalu aware sama isu-isu itu Iya, gitu. iya, betul. Tapi fakta bahwa dia bisa menjadi miss lingkungan di umur segitu tuh menurut gue sesuatu yang wow sih. Iya, Wow betul. banget. Iya. Pasti, betul. Tinggal gimana itu mau dikembanginnya ke arah mana tuh abis itu gitu kan. Iya. Iya. Dan dia abis itu juga aktifnya di sport ya, olahraga ya. Artinya di sport, di olahraga juga gitu. Iya. Berarti menarik ya, apa dia kombinasi apa tuh sosok member yang powerful tapi juga suka berbagi berarti ya. Iya. Kita mengarahkan Regi ya, dengan nilai-nilai ini ya tumbuhnya seperti inilah. Oke. Mendorong untuk itu. Mantap. Nah, gue kemarin sempat kepoin nih. Coba. Si Twitternya Regilios. Iya. Ada satu yang menarik gitu. Apa tuh? Itu ada filmnya ternyata. Ada filmnya? Oh iya. Ada filmnya. Ya gue kayak sempat lihat sekilas juga. Iya, film identitas. Iya, bisa diceritain gak filmnya itu gimana dan sebenarnya bikin film sampai effort segitunya dan durasinya lumayan loh, 20 menit gitu. 20 menit. Standar film pendek gitu Iya, yang gue rasa produksinya juga cukup oke gitu. Dan sangat-sangat ya bagus lah. Ya udah coba diceritain dulu deh dari Oke. Dikara aja yang ini. Nah, jadi ceritanya adalah kita ngelihat Regi brandingnya Jawa gitu. Branding Jawa ini ya jangan sampai hilang lah gitu. Nah, jadi melalui film itu kan sebenarnya filmnya komedi gitu kan. Filmnya lucu gitu. Jadi pengen mengajarkan bahwa orang Jawa itu ya harus bangga dengan identitasnya lah gitu. Melalui film itu kita pengen menyampaikan ke Regi ya, loh
kita juga sesama orang Jawa bangga kok sama identitas kita gitu kan, sama medoknya, sama logatnya gitu. Ya seperti itulah memang kultur Jawa yang hidup di era modernisasi gitu kan, di tengah lingkungan yang mungkin dalam tanda kutip wah pada gaul-gaul semua gitu. Yo, it's okay jadi diri kita sendiri nggak apa-apa gitu. I see. Ya, tetap jangan melupakan sejarah, jangan melupakan di mana kita lahir gitu kan. Ya seperti itulah itikatnya wong Jawa lah gitu. Iya. Jadi Deep juga ya. iya. Jadi kemarin juga pas video call juga dia sampaikan gitu. Aku udah nonton filmnya gitu. Jadi pas ketika dia nonton juga dia bilang aku juga nggak melupakan kok Kak bahasa Jawanya gitu. Nah. Artinya dinangkep poinnya. Gitu. Poinnya kena. Poin. Approve nih sama YBS. Approve. Padahal tadinya kan dia bilang sempat malu kan. Iya. Sempat malu terlalu medok, cuman ternyata sekarang sudah disadarkan kembali. Iya, gue gak boleh lupa sama roots. Sama roots, So, akar gue. Identitas. Iya. Tapi Regi itu kalau di kesehariannya yang menurut lo paling Jawa apa? Kalau yang menurut paling Jawa ketika dia ngobrol live gitu ya. Live gitu. Dia mungkin bahasa Indonesia tapi tetap ketika manggil mungkin nggak sengaja ngobrol sama manggil doginya gitu kan si Jasper gitu. Terus sama keluarganya tuh ya kesebut medok juga. Pakai bahasa Jawa tapi enggak? Enggak, tapi manggil Mbo gitu. Terus Masih ada panggilan-panggilan yang iya, khas Jawa lah ya. khas Jawa. Iya. Tapi berarti dia tuh nggak pernah ngeluarin konten dia tuh bahasa Jawa. Tapi kalau di awal dia live itu ada sesi Jawanya, Mas. Oh, gitu. Awal-awal. Wih, awal-awal. Dia ngobrol Ada sesi Jawa. enggak sesi Jawa full tapi dia ketika audiensnya nanya dengan bahasa Jawa dia jawab dengan bahasa Jawa gitu. Oh. Itu menarik banget loh sebenarnya itu. Bisa diimbres loh. Iya. Cuman sekarang udah nggak terlalu kayak gitu ya dia. Nah, kalau Regi kayaknya sekarang lihat teman-teman pada menggunakan bahasa Indonesia kayaknya juga Indonesia aja deh gitu. Iya, ada pressure-nya kali. Tapi kalau misalnya ini gua tau nih, kalau misalnya lagi live gitu, dia ditanya pakai bahasa Jawa, masih ngejawab pakai bahasa Jawa. Kalau di live beberapa Beberapa jawab. Oke. Tapi kalau di Visi? video call, kalau di video call jawab. Lu ngomong bahasa Jawa, dia jawab Jawa. Juga bahasa Jawa. Oh. Gila. Termasuk kemarin juga yang waktu STS gitu. Itu captionnya kita sediakan dengan bahasa Jawa juga. Iya, gue inget apa? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa. Ada bahasa Iya, ada gua inget. bilingual kan. Ada bilingual. Biasanya bilingual tuh Indonesia Inggris kan. Iya. Ini bilingualnya Indonesia Jawa anjir. Gue kayak Luar biasa. lucu juga anjing. Iya. Tapi itu menarik tadi kalau lu sampai bisa ngomong Jawa sama member. Kalau zaman kita dulu tuh pengen nyari member yang kayak gitu malah susah gitu. Kan di anak-anak kan banyak kan Surabayaan gitu lah kalau dulu. Nyari-nyari member yang bisa ngomong Jawa gitu. Kalau dulu pas Sensei gitu. Ternyata sekarang tuh ada si Regi. Jadi buat yang pengen ngobrol sama member pakai bahasa Jawa, Silahkan. berarti dicoba deh nih. Kudu dicoba untuk Siapa tahu Visi kan. sama Regi. Iya. Apa- Gua waktu itu gue teringet. Gue waktu itu bisa ngapak bareng Desi gitu. Oh iya, Desi. Iya, even di show, gue waktu itu pernah live IG yang waktu sama Gen FM, itu gue ngomong Tegal sama Desi, ngomong ngapak, dan seru, Iya. dan gue ngerasa ya ini one of a kind, ini ciri khas gitu, kenapa harus di Strong point ya harus strong ya. point justru itu, Apalagi nggak ada yang ngambil gak ada yang di ngambil situ loh. pasarnya, Iya. Benar-benar kosong. Iya. Benar. Iya, sebenarnya kayak gitu berarti ada ini apa ke identitasnya itu tuh sebenarnya bisa jadi Itu. Branding juga. iya, suatu pembeda. Satu beda, benar. Kali suatu hari Regi nyinden, ih luar biasa lo itu. Itu skill yang nggak main-main loh. Nyinden susah kan? Susah. Nyinden Jawa tuh susah loh. Kali gitu suatu hari dia belajar atau di belajar perwayangan Bang Dik. Perwayangan. Sesuatu yang bidang lu nih. Kalau sampai dia Lu kalau video call sama Regi bisa bahas itu loh gak sih?
Kalau sampai dia pewayang kayaknya gak perlu ada sponsor, gak perlu ada kunjungan kerja ya. Tertarik loh sama dunia Gak ada kunjungan-kunjungan. Ya, di Solo kan ada Sriwedari harusnya dan banyak culture wayang di situ. Cuman ya nggak tahu anak sekarang tuh masih relate atau enggak. Tapi kalau sampai dia tahu dan dia relate tuh nggak perlu visi, nggak perlu apa, udah langsung. mendukung. Gue join Regilios langsung. Langsung tanda tangan kayaknya. Langsung kontrak nih. Iya. Gue main ke Kroko lagi kan kemarin di bawah. Nanti kita ke Kroko. Kita ngobrol lagi. Ya. Oke. Terakhir nih Regilios selanjutnya mau ngapain aja nih? Mau ngapain lagi rencana-rencananya? Oke, 2025 kita tuh pengen membuat baseline yang kemarin, yang di 2024 STS itu lebih kuat lah, lebih firm. Iya. Oke. Jadi itu pengen jadi budaya di Regilios gitu tentang memaknai perayaan. Memaknai perayaan. Memaknai perayaan. Jadi pertanyaannya adalah kemarin bukan Regi di usia 15 tahun itu kita kasih apa, tapi 15 tahun bisa memberi apa. Oh, oke. Itu perspektif menarik. Keren. Menarik. Oke. Nah, jadi nilai-nilai itu yang pengen di 2025 ini diaplikasikan kan lebih luas lagi lah, lebih firm gitu. Oh, sorry. Makanya kenapa waktu yang kalau gak salah di minggu lalu, 4 hari lalu mungkin ya, yang ada Jasper itu. Baca gimana sih Jasper. Jasper. Nah, Jasper ulang tahun itu kan gue ingat salah satu yang Regilios lakukan itu kan berbagi kepada shelter ya. Iya, benar. Oke. Shelter anjing dan kucing. Benar. Oke. Jadi I see. ngeliat, ya kalau kita mencintai Regi ya kita mencintai semua tentang Regi lah gitu. Pasti. Kan. Jadi ya semuanya tentang dia. Kalau sebisa mungkin kita rayakan gitu. Oke. Merayakan semuanya gitu. Jadi Pokoknya apa yang spesial buat dia, spesial juga buat spesial kita. buat kita. Iya. Sampai kemarin Jasper peliharaannya ulang tahun, kita bikin project. Ih, keren. Kasih project ulang tahun. Keren. Aneh. Project tuh. Kita kasih Tapi seru sih. shelter gitu kan, terus kita dukung juga untuk pakan, vaksin, sama yang terakhir untuk pengobatan gitu kan. Ya kita itu sebenarnya kalau wong Jawa kan selalu ada syukuran. Oke. Betul. Prosesi syukuran ini adalah prosesi untuk mengajak orang yang biasanya tidak merasakan ikut merasakan. Oke, paham. Yang biasanya nggak makan ini ketika kita ada acara bisa makan, bisa merayakan. Nah itu ketika Regi dan Jaspernya ulang tahun gitu, kita pengen orang lain itu juga merasakan bahagianya gitu. Oke. Mungkin orang yang nggak kenal JKT48 atau bahkan nggak kenal Regi gitu kan, Regi siapa gitu, tapi bisa bersyukur, untung ya Regi jadi member JKT gitu. Iya, Pak. iya. Untung karena Regi jadi member JKT kita bisa menerima berkat ini ya. Iya, paham. Wah, menarik. Ini perspektif yang sangat berbeda. Beda. berarti. Ini beda. Iya, Ini beda. Karena ya fanbase yang biasanya gue nggak ini mungkin ya ke arahnya nggak fokus ke sana kan, biasanya kan mendukung member ke arah ya entah Senbatsu atau nge-showcase membernya di billboard atau apa segala macam gitu kan. Cuman nih menarik banget teman-teman Regilios punya satu kegiatan yang bisa membagikan dan ngasih berkat ke orang lain juga gitu. Yang sampai gimana caranya orang-orang yang non fans juga itu ya. Yang kemarin yang dapat sandang pangan papan tadi yang mereka mensyukuri keberadaan Regi di JKT48. Iya, angle-nya jadi bisa ini ya. Wah, ada kegiatan yang gue dapat manfaatnya. Ini apa sih gitu kan? Akhirnya jadi JKT48. Oh, ada ada Regina Willian nih JKT48 nih. Karena itu kita dapat berkat ini. Benar. Itu kembali lagi ke tujuan awal, ngidol mau nyari apa sih? Ya. Keren. Jadi once ketika nanti mungkin ya yang meneruskan tahu siapa gitu kan, dari Regilios gitu. Kita tuh jalannya gimana sih? Ya jalannya seperti ini gitu kan. Harus tetap bisa membantu orang gitu kan, memberikan impact dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ketika lu ngidol ngapain aja sih? Ya, gua ngidol udah melakukan ini gitu. Ada orang yang terbantu gitu. Keren. Ngidolnya jadi lebih bermakna. Keren. Keren ini. Jadi ada alasan-alasan baru untuk tetap ngidol. Bener tapi. Bener. Lu nongkrong tapi lu membagikan lu memikirkan konsep untuk berbagi. Iya. Sangat Bermanfaat positif. buat orang lain ya. Iya.
Ya itu juga yang mengantarkan aku ketemu teman-teman di sini gitu. Iya. Ya itu gitu. Karena satu frekuensi pasti akan tarik menarik. Yes. Pasti ketemu jalannya. Iya. Ih, keren. Ya udah kalau gitu terakhir ini dong Bang Dik. Lu mau ini enggak? Apa? Praktek gak? Beneran nih? Perlu gak? Terserah ini gimana dari Pak Ketua di Kara. Ya, dari Pak Ketua gimana? Lu mau nanya? Menarik ya. Menarik. Silakan. Silakan kita Karyaanmu, coba. Bang Dik. Jadi ini mungkin sekedar informasi aja nih teman-teman nih. Ya. Warga fandom juga ya. Iya, Dan, jadi dan salah satu ini baru ya. Kita kan belum pernah ngelakuin ini. Iya. iya, jadi Bang Diko ini dulu tuh memang dia sering melakukan tarot dan itu pun juga bukan yang sekedar tarot iseng aja, bahkan udah profesional Bang Dik ya. Sebenarnya profesional itu kan nyari duit. Cuman kalau gua diajarinnya tarot itu sama juga berbagi juga. Berbagi juga. Jadi Oh, oke, jadi oke. pelayanan. Pelayanan. Karena dulu yang ngajarin gua tuh salah satu fans lama juga namanya Kohwira, itu dia juga suka buka pelayanan di FX. Ya, kau bilang almarhum ya. Almarhum, sekarang almarhum. udah nggak ada orangnya dan dia benar-benar ngajarin ya ketika lu narot tuh lu buat apa? Ya ngebantu orang salah satunya gitu. Jadi ketika gue buka praktek gitu waktu dulu ya di FX ya walaupun Ini ada yang pernah nge dengan wajah ini. Lu di mana? Starbucks. Starbucks belakang tuh yang outdoor. Iya zaman dulu tuh pas 2008. Pokoknya gue berhenti karena Covid waktu itu. Karena udah masa Covid akhirnya nggak bisa buka lagi. Nggak bisa, Tapi dulu ya. tuh rame. Awalnya yang datang banyak, wota-wota datang ke situ. Setiap hari Senin apa Selasa gue lupa. Selasa. Wota-wota pada datang nanya-nanya. Lu tahu pertanyaan gua Bang Dik gitu. Ya pertanyaannya sudah pasti. Sudah pasti seputar itu. Tapi lama-lama akhirnya jadi umum gitu. Nah, Jadi orang-orang di luar fans ya. iya di luar fans tuh udah jarang juga. udah pada yang fansnya malah jarang datang, orang-orang yang di luar fans yang malah sering datang ke situ. Sampai pernah ada kayak semacam putri lingkungan juga gak sih yang dari Bali atau semacam itu tuh dulu? Iya ada ya itulah. Ya udah, kemarin bocoran udah ada episode kemarin tuh. Iya. Nah, itu narot gitu. Cuman ya gua disclaimer juga, narot di sini tuh hanya ramalan aja, nggak usah terlalu dianggap serius, nggak usah terlalu dianggap serius. Kali lu pengen lihat apa? Gimana kira-kira? Iya, lu mau Nih. nanya apa? Dik? Tapi ada rulesnya. Kalau bertanya itu nomor 1 jangan bertanya kalau nggak siap sama jawabannya. Yang kedua jangan bertanya yang bukan haknya. Jadi lu nggak boleh bertanya yang untuk urusan orang lain. Oke. Ya. Jadi paling kita bertanya soal fanbase karena masih ada di fanbase hubungannya bisa ya, lu lah iya. gitu. Atau lu dan Regi itu masih bisa. Kalian lu mau nanya itu dulu? Apa tuh udah itu ya. Bang Dik ya, lu tahu pertanyaan gua. Iya. Kalau someday ketemu di Kroko gitu aja langsung. iya. Bang Dik lu tahu pertanyaan gua gitu. Iya. Gimana? Apa mau nanya tentang fanbase atau gimana? Fanbase. Jadi Fanbase. tanya deh kalau misalnya 2025 gambaran umumnya seperti apa lah gitu. Gambaran umum. Tantangan yang Wih. The Sun, Langsung keluar. The Sun, The Moon, dan ada kartu Death. Apa tuh maksudnya Bang Dik? The Sun itu kan lebih ke arah bagaimana Sun kan menyinari ya, membagikan sesuatu jadi sebuah simbol yang bisa ngasih kebahagiaan ke orang. oke. Dan itu in the past sebenarnya bisa emang sudah dilakukan. Iya. Lalu ada The Moon. The Moon tuh lebih ke arah gini. Emang mungkin ada sesuatu yang pengen dicapai, Oke. tapi ibarat masih terlalu jauh dan please take step carefully. Maksudnya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu menggebu-gebu. Karena biasanya yang sesuatu yang besar itu gua nggak tahu ya lu mau bikin apa gitu, nggak bisa langsung terwujud. Oke. Jadi harus pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Oke. Mungkin akan nyampe, tapi butuh waktu. Itu The Moon. Yang ketiga kartu Death. Death tuh bukan berarti mati. Death tuh sesuatu yang baru, sesuatu yang ada sekarang akan digantikan sesuatu yang berikutnya. Oke. Mungkin bisa jadi pergantian pengurus, mungkin bisa jadi pergantian haluan. Oh, kayaknya kita pengen ke arah sini deh sekarang, Oke. nggak ke sana lagi gitu. Iya. Jadi
dinamis yang berubah gitu. Oke. Tapi death itu juga maknanya bagus sebenarnya karena sesuatu yang mati itu pasti akan digantikan sesuatu yang baru dan yang baru kan berarti memulai untuk bisa lebih baik lagi. Siklus lah ya. Siklus gitu. kehidupan, Dan ya. Kayak Death itu tuh contoh kayak dari basket tuh yang tadi berubah jadi yang iya, iya. Mungkin temanya tuh akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Kalau yang tadi ini kalau gue terjemahkan secara umum kan udah dengan membagi dan mungkin emang ada program-program yang udah dirancang tapi ada keterbatasan. Jadi I see. pelan-pelan sambil melakukan perubahan-perubahan. Siapa tahu perubahan itu yang malah akhirnya bikin sebuah lonjakan penting untuk bisa mencapai tujuan utamanya tadi. Gitu. Jadi siapa tahu itu terjadi. Gitu sih. Keren. Keren. Lu nanya lagi nggak? Tapi somehow itu inline gitu. Somehow inline dengan pembahasannya. Oh iya juga ya gitu. Iya benar. Makanya dulu Bang Dik sampai orang umum. Orang umum pun nanya. Iya. Tapi kalau untuk atas nama orang lain nggak bisa ya? Kalau apa? Atas nama orang lain. Misalnya apa contohnya? Gimana kalau misalnya Regi di 2025 gitu? Dalam konteks ngidol kayak masih boleh soalnya kan Masih nggak apa-apa ya. ngurus ya. Ini buat teman-teman juga gambaran aja dan gak usah terlalu dipercaya kan. Ini kan kita for fun aja ya. For fun Ya. aja. Sebagaimana di fandom, for fun aja. Korvana. Iya bener. Regi ya kita lihat Regi. Oke. Ini gini. Ada 3 kartu. Yang pertama tuh Ten of Wands. Ten of Wands tuh artinya sebenarnya dia tuh kalau gue lihat ya, kayaknya dia tuh terbebani dengan apa ya? Dia tuh harus ngapain? Dia clueless lah intinya. Dia tuh terjebak dalam satu pemikiran kalau dia harus memberikan sesuatu atau dia harus mengeluarkan sesuatu potensi dalam dirinya. Dan kenapa makanya dia tuh berusaha ngejar banget. Knight of Swords tuh artinya kemauan dia untuk maju tuh besar gitu. Makanya dia lumayan ngoyo. Gitu lumayan yang Jor-joran ya. Iya lumayan gue tuh harus ini. Jadi bisa dilihat di sini dia tuh effort loh sebenarnya. Effort untuk nge-solve problem di dalam diri dia. Gitu. Nah, yang kartu ketiga Wheel of Fortune. Nah, apakah gini, kalau gue ngelihatnya ini kan kartu Wheel of Fortune artinya tuh sesuatu yang benar-benar perputaran keberuntungan tuh random. Bukan kayak ada satu kartu lain Justice. Kalau Justice tuh jelas ketika lu usaha lu akan hasil terbaik. Kalau lu nggak usaha hasilnya nggak baik. Nah, kalau Wheel of Fortune itu biasanya belum tentu hasilnya sesuai. Jadi usaha keras belum tentu hasilnya akan mengkhianati atau enggak gitu. Belum tentu. Tapi yang gua highlight di sini justru adalah si Regi itu sebenarnya pengen melakukan sebuah perjuangan loh, karena yang paling kelihatan dari kartunya justru yang ini tadi Knight of Swords tuh effort dia untuk bisa menjadi sesuatu itu besar. Dan yang tadi balik lagi ke kartu yang ini, dia tuh tahu posisi dia sekarang, dia tuh nggak mungkin kalah populer dibanding teman-temannya. Ya seperti yang kita tahu lah, ada beberapa member yang emang sudah gain popularity dan dibuktikan lewat senbatsu gitu. Ini tanpa bermaksud untuk gimana-gimana ya. Cuman ini yang gue baca gitu. Dia tuh pengen ada di situ, makanya dia berjuang. Apa nih yang harus gue lakukan? Apa yang harus gue ini? Nah, teman-teman fanbase kebetulan di sini juga mungkin bisa sync ke perjuangan dia. Coba next time, let's say visi sama dia dari sudut pandang dia tuh seperti apa sih sebenarnya? Struggle-nya tuh apa sih? Mungkin itu yang coba dikomunikasikan, jadi benar-benar nanti inline. Siapa tahu lebih nyambung, dianya lebih merasa didukung, dia tidak lost in translation dengan apapun itu. Dan itu yang sebenarnya yang mungkin ini peran support yang dia juga butuh. Kalau gue lihat. Jadi angle-nya bukan angle ortu ngobrol ke anak, tapi
abang ngobrol ke adek nih, lu pengen Iya. apa sih dek gitu. Nah, itu yang coba yang apa saran yang mungkin bisa gua sampaikan. Ya bukan berarti menafikan apa yang dilakukan tadi. Iya, Yang iya. dilakukan tadi tuh bagus banget Bagus. gitu. Dan mungkin yang harus ditambahkan adalah gimana sih dianya tuh merasakan selama ini gitu. Oke. Didengarnya itu dari teman-teman fanbase, mungkin itu yang dia kadang butuh. Karena bisa jadi dia udah berusaha juga kok gitu. Di temen orang-orang mungkin ngelihatnya kenapa sih Regi itu belum sepopuler yang lain gitu kan. Belum ini, belum itu, padahal dia mungkin dia udah berjuang banget. Oke. Tapi dia tidak tahu apa caranya atau bagaimana Oke. gitu. Gila. Aku jadi Kalau kalau tua. dengar dengar soal ini aku juga inget sempet beberapa waktu yang lalu gitu. Regi juga cerita gitu, mungkin ya curhat di apa namanya live-nya gitu. Kayaknya memang aku tuh aku lupa di live apa di apa namanya media yang lain gitu ya. Dia cerita bahwa kayaknya agak susah memang WOA gitu, word of affirmation gitu. Ketika teman-temannya bisa mungkin menuliskan apresiasi yang panjang, dia juga bingung, pengen gitu mengungkapkan Oke. perasaan yang sama gitu, kan antusiasme yang sama gitu. Tapi aku harus gimana ya gitu untuk mengungkapkan itu, karena balik lagi tipenya bukan yang WOA gitu kan. Ya, Sampai ya. dia belajar juga gitu kan, belajar ke Levi gitu kan, belajar ke si Arali gitu kan yang Bagaimana cara mengapresiasi? Iya. Jadi apa? Tapi dia kenapa begitu? Apa mungkin ada tekanan dari apa orang-orang untuk minta perhatian dari dia atau gimana? enggak, kayaknya dia melihat kok teman-temannya Oh iya ya punya tadi. pola interaksi yang seperti ini gitu. Kayaknya aku juga mau deh punya pola interaksi yang sama gitu Nah, kan. mungkin ya kartu ini tadi dia tuh Ah. terbebani gitu dengan ya mungkin tadi ngelihat Iya, iya. orang dia terbebani. Sebenarnya ya dia harusnya dia nggak usah ngelihat orang lain gitu. Benar. Seharusnya dia punya keunikan sendiri tadi kan. Makanya kenapa dia hanya kepikiran cara itu gitu kan. Kan banyak jalan, apalagi teman-teman dari fanbase sudah melakukan banyak hal yang itu mungkin bisa diamplifikasi sama dia, bisa dimaknai lebih sama dia, gitu. Jadi emang kudu lebih sing biar ketemu keberuntungannya. Nah, oke. Iya. Mantap sekali. Tiba-tiba jadi serius banget. Iya. Ini yang harusnya receh jadi. Gue bahkan kayak pengen ngomong aja tuh kayak damn. Jadi berat. Jadi berat banget ini. Berat nih. Obrolannya harusnya malam-malam kayak gini nih. Iya. Harusnya pas langit udah gelap nih. Iya. Lu sebenarnya enggak? Satu lagi. Boleh kalau masih mau coba. Eh, Terakhir. tentang aku deh. Boleh. Di 2025 Nah, mungkin bagaimana progresnya gitu. Atau mungkin ada kejutan di 2020. dalam konteks ngidol atau Konteks ngidol. konteks ngidol, ada kejutan atau apa? Ini udah mulai ini nih. Oke, yang pertama Keluar lagi tuh. keluar lagi Knight of Swords. Sebenarnya peran lu tuh kan ya lu mengusahakan banget. Ya mengusahakan banget peran lu di sini sebagai ketua fanbase, mencoba apa ya, mengeluarkan effort Oke. segitunya gitu. Nah, untungnya teman-teman cukup suportif. Oke. Ini kan kalau Six of Cups ya artinya lumayan dapat sambutan yang oke lah gitu. Oke. Dari dulu ataupun sekarang gitu, yang bikin itu semuanya jadi enak gitu. Dan ngelakuinnya nggak susah. Oke. Nah, yang terakhir ini kan biasanya refer to kesuksesan. Six of Wands. Kesuksesan tuh gini, gue melihatnya sebenarnya lu mungkin akhirnya bisa mencapai titik apa yang pengen lu capai Oke. dari sepanjang karir ngidol. Dapat waro yang melimpah. kan parameternya nggak waro kalau di Kara tadi dia bilang Iya, iya, berbagi. Iya.
Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Tapi gua ngelihatnya di 2025 mungkin lo dari sekian lama lo ngidol, Oke. akhirnya lo ada di titik ini belum pernah gue capai nih. Dan I see. akhirnya gue merasakan itu. Ini sebenarnya yang pengen gue cari dari ngidol, mungkin kayak gitu ya mungkin ya Bang Dik ya. Iya, dan Jadi- ini dia ternyata gitu. Ya ada di titik ini tuh, ini titik tertinggi gua mungkin. Waduh. Accomplishment ya. Ya, itu dia. Iya. Menarik. Ya, siapa tahu akhirnya bisa viral Iya. atau projectnya akhirnya dapat notice dari siapa gitu, dan lu sangat puas banget. Siapa tahu. Iya. Atau ternyata bisa membuat si Regi menjadi seperti apa gitu. Iya. Gitu. Boleh. Wah. Ini yang gue lihat. Tiganya Tertinggi. 3 kali pertanyaan inline semua ya. Mantap.